Baik Bapak Ibu, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 1, yaitu Introduction to Simulation and Arena Software. Screen yang ditampilkan ini merupakan tampilan utama dari software Arena yang dapat kita gunakan untuk membuat pemodelan simulasi. Pada video introduction ini, saya akan menjelaskan tools apa saja yang ada pada software ini. Sebelumnya, Arena Simulation Software ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sebuah pemodelan, simulasi, dan analisis proses bisnis dan operasi. Software yang ditampilkan ini tentunya sangat ramah pengguna karena semua panel dan toolbar ditempatkan sepenuhnya pada tampilan utama. Pada tampilan awal, baris toolbar dapat dilihat pada bagian atas, terdiri dari menu Home, Animate, Draw, Run, View, Tools, dan Developer. Lalu pada panel tab di sisi kiri, itu mewakili template atau alat yang digunakan untuk membuat diagram model arenanya. Saya akan mulai dari sisi tab di atas atau toolbarnya. Pada menu Home di sini, ini merupakan toolbar yang menyediakan akses cepat ke berbagai perintah dan fungsi yang sering digunakan dalam membangun model simulasi. Pada menu Home ini, termasuk perintah untuk menambahkan objek baru, mengatur properti objek, mengelola aliran logika dalam model, dan melakukan tindakan umum lainnya terkait dengan pembuatan dan pengaturan model. Seperti yang dilihat pada menu Home ini, terdapat penambahan template, clipboard, navigation, connections, editing, run, dan help and manuals. Biasanya pada menu Home ini yang digunakan adalah connect dan juga menu run ini. Seperti misalnya kita memasukkan model yang ada. Kita mulai dari create, lalu dimulai dengan proses. Nah, jika digabungkan seperti ini, biasanya akan langsung muncul konektor seperti ini. Tapi, jikalau kita ingin menambahkan model lainnya seperti decide, ini kita delete dulu. Jika kita ingin menambahkan decide untuk dua proses, nah, maka kita membutuhkan fungsi dari connect ini. Kita klik, nah, itu baru terhubung. Lalu kita klik juga untuk decide dan juga prosesnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk fungsi connect-nya. Lalu untuk bagian run sini itu biasanya digunakan ketika model simulasi yang ingin dijalankan telah selesai dibuat dan kita dapat mengetesnya dengan fungsi run di sini. Lanjut ke bagian animate. Animate ini merupakan toolbar yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol animasi visual dari model simulasi. Bapak Ibu dapat memulai, berhenti, atau mengatur kecepatan animasi, serta mengontrol tampilan visual dari entitas yang bergerak dalam sistem Bapak Ibu. Nah, pada bagian animate ini, kita dapat membuat chart atau tampilan untuk mewakili data yang ada. Lalu, kita dapat menentukan clock atau date dari data yang ingin ditentukan, seperti misalnya data simulasi yang dibuat itu bekerja selama 8 jam. Maka kita dapat mengaturnya dalam clock atau kita juga atur sesuai harinya di date. Lalu di sini ada menu waiting, pictures, locations, path, dan object. Untuk waiting biasanya itu untuk mengatur waktu atau pergerakan dalam sistem modelingnya. Lalu pictures, biasanya kita menggunakan resource untuk sumber dari model dan juga entity-nya.
Lalu untuk path di sini untuk mengatur arah mana yang dijalankan dalam model simulasinya. Selanjutnya masuk ke draw. Draw ini menyediakan alat-alat untuk menggambar dan mengedit elemen-elemen dalam model simulasi Bapak Ibu. Nah, kita dapat membuat bentuk-bentuk dasar, menggambar jalur atau rute entitas, dan menyesuaikan tampilan grafis dari objek-objek dalam model simulasinya. Nah, untuk di sini itu ada objek, berarti kita dapat menggambar secara manual, lalu color, karakteristik, dan tools, dan juga view. Lalu selanjutnya kita ke run. Nah, untuk run ini tampilannya kurang lebih seperti di bagian home. Jadi fungsi ini itu untuk menjalankan perintah dari simulasi model yang dibuat. Di sini Bapak Ibu dapat memulai atau menghentikan simulasi, lalu juga mengatur parameter simulasinya. Apakah dia berjalan dengan cepat atau lambat. Lalu terdapat juga setup di sini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengatur berapa lama pekerjaan dalam simulasi tersebut berjalan. Selanjutnya ke view. Nah, untuk toolbar ini itu digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak panel antarmuka dari software Arena Simulation. Bapak Ibu dapat memilih tampilan tata letak yang berbeda, menyembunyikan atau menampilkan panel tertentu, dan mengatur ukuran jendela untuk optimalisasi pengalaman pengguna Bapak Ibu. Nah, seperti biasa ini bisa di zoom dan juga di zoom in atau zoom out untuk tampilannya. Lalu untuk tools, nah untuk tools ini itu berisi alat-alat tambahan yang dapat membantu Bapak Ibu dalam membangun model simulasi. Biasanya untuk di bagian tools ini kita menggunakan input analyzer untuk menginput data, semisal kita memiliki data untuk proses modeling yang ingin kita buat. Lalu terakhir untuk developer ini itu ditujukan untuk pengguna yang ingin melakukan pengembangan lanjutan. Nah, untuk fitur ini biasanya jarang digunakan untuk pemula-pemula, sehingga saya lanjutkan untuk penjelasan mengenai project bar yang ada di sisi kiri. Oke, untuk project bar, di sini yang pertama itu terdapat data definition. Untuk panel ini, itu digunakan untuk mendefinisikan data yang diperlukan dalam model simulasi. Kita dapat menentukan atribut-atribut entitas, distribusi waktu kedatangan, distribusi waktu layanan, variabel pengatur, dan data lainnya yang diperlukan untuk mengkonfigurasi model simulasi yang ingin kita buat. Di sini terdapat activity area, atribut, entity, expression, failure, queue, resource, schedule, sequence, state set, station data, dan variabel. Lalu terdapat discrete processing. Nah, untuk bagian discrete processing ini itu paling sering digunakan untuk basic-basic dari pembuatan model seperti pada bagian create, process, dan juga dispose. Create ini seperti start dalam pembuatan sebuah model. Lalu proses ya berarti proses dari simulasi pemodelannya. Lalu untuk dispose itu hasil dari prosesnya. Nah, untuk discrete processing ini itu bisa dikatakan berisi alat untuk memodelkan proses discrete dalam sistem simulasinya. Bapak Ibu dapat menambahkan stasiun, antrean, dan berbagai objek yang lain
yang diperlukan untuk menggambarkan aliran proses. Lalu selanjutnya terdapat decision. Nah, untuk decision ini itu em, memungkinkan Bapak Ibu untuk menambahkan logika keputusan ke dalam model simulasi. Kita dapat menentukan aturan proses bisnis, kriteria pengalihan entitas, atau logika pengambilan keputusan lainnya yang mempengaruhi jalannya simulasi. Seperti misalnya dalam sebuah proses, di sini kita coba create, lalu untuk proses, nah di antara proses ini seperti yang saya jelaskan di awal, itu ada yang namanya decide. Jadi kita memasukkan keputusan di tengah-tengah proses simulasi ini. Jadi antara dua proses, manakah yang bisa di-decide untuk simulasinya. Lalu selanjutnya terdapat grouping. Nah, untuk grouping ini itu memungkinkan kita untuk mengelompokkan objek dalam model untuk tujuan pengaturan atau visualisasi. Misalnya, Bapak Ibu dapat mengelompokkan stasiun-stasiun yang terkait atau objek-objek yang memiliki fungsi serupa untuk memudahkan pengaturan dan pemahaman model. Jadi pada bagian grouping ini terdapat adjustable batch, batch, drop off, match, pickup, dan separate. Berikutnya terdapat input output. Untuk input output ini itu berisi perintah untuk mengelola masukan dan keluaran dalam model simulasi Bapak Ibu. Nah, di sini kita dapat menentukan entitas masuk, entitas keluaran, dan jalur masukan atau keluaran untuk menjelaskan bagaimana entitas berinteraksi dengan sistem Anda. Selanjutnya untuk animation. Di panel ini itu memungkinkan kita untuk mengatur animasi visual dan dari simulasi Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita dapat menentukan tampilan grafis untuk berbagai objek dalam model Bapak Ibu, lalu mengatur efek visual dan mengontrol cara simulasi tampilan. Terakhir, di sini terdapat material handling, yang di mana panel ini digunakan untuk memodelkan proses penanganan material dalam sistem. Bapak Ibu dapat menambahkan conveyor, area penyimpanan, pengangkutan, dan berbagai objek lain yang diperlukan untuk menggambarkan aliran material dalam sistem produksi atau distribusi. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai menu-menu atau panel yang terdapat dalam arena software ini. Untuk selanjutnya, itu dapat dibahas pada chapter berikutnya. Sekian dan terima kasih.